Halo Sobat Movie, selamat datang di channel kesayangan kita, Kupas Movie. Pada video kali ini, kita akan mengupas dan membahas sebuah film yang berjudul Vesper, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Vesper, yang mencoba bertahan hidup di tengah krisis ekologi. Pada saat itu, dunia mengalami zaman kegelapan baru, ketika seluruh manusia berusaha mencegah krisis ekologi yang akan membunuh umat manusia. Mereka rela untuk melakukan investasi besar pada teknologi bidang genetika. Tetapi, mereka mengalami kegagalan. Virus dan organisme yang direkayasa berhasil lolos keluar, lalu memusnahkan tanaman, hewan, dan populasi besar manusia. Lalu, bagaimana kisah perjuangan Vesper untuk memperbaiki ekosistem tersebut? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita kupas filmnya. Tapi, sebelum itu, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kupas Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Vesper sedang mencari makanan bersama sebuah robot. Pada saat itu, makanan sangat sulit, sehingga Vesper terpaksa mencari cacing tanah untuk bertahan hidup. Setelah mendapatkan makanan, Vesper pun langsung kembali ke rumahnya. Terlihat bahwa lingkungan saat itu sangat kacau. Di sana terdapat banyak hewan atau tumbuhan aneh yang menempel pada pohon, serta muncul dari dalam tanah. Sesampainya di rumah, Vesper langsung membuat obat dari cacing tanah untuk diberikan kepada ayahnya yang sedang sakit. Ayah Vesper bernama Darius, yang mengalami koma karena terluka setelah membantu pasukan Citadel. Berkat kecanggihan teknologi pada saat itu, Vesper mampu berkomunikasi dengan ayahnya melalui sebuah robot. Ya, robot yang selalu bersamanya itu merupakan ayahnya yang sedang koma. Vesper memilih untuk tidak hidup berkelompok bersama warga lainnya, karena di sana setiap bulan warga harus menyerahkan tagihan, yaitu dengan memberikan donor darahnya. Suatu hari, Vesper melihat rumahnya yang dirampok oleh orang tadi kenal. Orang itu mengambil makanan dan cadangan baterai robot. Oleh sebab itu, robot yang merupakan ayahnya Vesper pun kehabisan daya. Vesper pun pergi ke rumah Jonas untuk meminta baterai dan pasokan makanan. Namun, Vesper pun membayarnya dengan diambil darahnya. Lalu, Vesper pun melakukan pengambilan darah untuk ditukarkan dengan cairan baterai dan pasokan makanan. Akan tetapi, Vesper malah diminta kembali 2 hari lagi. Merasa telah ditipu, Vesper pun mencoba untuk mengambil darahnya, namun dicegah oleh Jonas. Tidak tinggal diam, Vesper pun mencoba untuk mengambil pasokan makanan dan cadangan baterai dengan menyelinap masuk ke dalam gudang penyimpanan. Tetapi saat Vesper ingin masuk ke dalam gudang, dia bertemu dengan bocah yang ditugaskan menjaga gudang. Beruntung, bocah itu membiarkan Vesper masuk. Vesper pun mencuri cairan dan baterai benih tanaman yang ada di gudang tersebut. Ketika Vesper sedang berjalan pulang, ia melihat sebuah pesawat yang akan jatuh. Namun, Vesper menghiraukannya dan bergegas pulang untuk memperbaiki robot ayahnya. Keesokan hari, ketika ayahnya tahu bahwa Vesper telah mencuri benih tanaman milik Jonas, ayahnya pun menyuruh Vesper untuk mengembalikannya. Tetapi, Vesper menolaknya dan pergi berlari ke hutan. Akan tetapi, Vesper menemukan seorang wanita muda bernama Camelia yang sedang sekarat dan darahnya dihisap oleh beberapa tanaman penghisap. Jika tidak ditolong, maka kemungkinan Camelia akan mati kehabisan darah. Vesper pun segera membawanya ke rumah untuk diobati.
Setelah sadar, Camelia meminta Vesper untuk membantunya mencari ayahnya yang jatuh dari pesawat bersamanya. Akan tetapi, Vesper hanya melihat bahwa Camelia itu jatuh sendirian. Camelia terus meminta bantuan kepada Vesper. Akan tetapi, ayah Vesper melarangnya. Tiba-tiba, ayah Vesper mengalami kejang yang parah. Beruntung, wanita itu bisa membantu dan menyelamatkan ayah Vesper. Setelah itu, Vesper pun berniat untuk balas budi dengan cara membantu Camelia untuk mencari ayahnya. Vesper pun pergi ke hutan untuk mencari ayah Camelia. Akhirnya, Vesper pun menemukan ayah Camelia. Tetapi, sekelompok pasukan Jonas yang sedang berpatroli pun datang. Jonas pun mengetahui bahwa pria itu berasal dari Citadel dan langsung membunuh pria itu. Vesper pun berusaha mencoba menghalangi Jonas. Namun, Vesper yang masih anak-anak itu pun tidak cukup kuat untuk melawan Jonas. Setelah pesawat diselidiki, Jonas mengetahui bahwa ada penumpang lain selain pria tersebut. Vesper pun berbohong, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan penumpang lain itu. Setelah kembali ke rumah, Vesper tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya, sehingga ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak menemukan ayah Camelia. Camelia pun merasa sangat sedih. Vesper mencoba mengajak Camelia untuk pergi ke kebun miliknya, lalu melihat hasil eksperimennya. Camelia pun kagum setelah melihat berbagai tanaman unik dan menarik yang telah diciptakan oleh Vesper. Tanaman-tanaman itu seperti memiliki perasaan seperti manusia. This is the first one I created. He's sulking because I haven't been here for a few days. Setelah sampai di rumah, Vesper pun menceritakan kepada Camelia bahwa setahun lalu ibunya telah meninggalkannya dan memilih tinggal bersama manusia peziarah. Vesper pun sangat sedih karena kembali teringat masa lalunya. Beautiful songs. It's inspiring. Keesokannya, Vesper bersama ayahnya mencoba masuk ke gudang penyimpanan milik Jonas. Tidak disangka, Jonas sudah menunggunya di dalam. Dengan tangannya, Jonas mengaduk isi yang ada di dalam robot ayahnya. Kemudian, Jonas pun bertanya, di mana Vesper menyembunyikan benih yang telah dicuri dan wanita yang telah ditemukannya di hutan. Vesper pun berbohong kalau dia tidak mengetahui apapun yang dikatakan oleh Jonas. Ketika Jonas sedang mengecek tanaman, Vesper pun langsung kabur dengan membawa robot milik ayahnya. Akibat diaduk oleh Jonas, robot ayah Vesper pun menjadi tidak stabil. Diam-diam Jonas mengirim anak buahnya untuk mengejar Vesper. Vesper yang kaget itu langsung lari. Di tengah pelariannya itu, Vesper melihat bahwa bocah yang waktu itu ada di gudang telah tewas karena sudah membohongi Jonas. Vesper pun tertangkap. Lalu, anak buah itu mencetak sesuatu di tangan Vesper. Sesampainya di rumah, ia langsung mencoba memperbaiki robot ayahnya. Camelia pun mencoba menenangkan Vesper dan mengatakan bahwa robot ayahnya bisa diperbaiki. Vesper pun kemudian jujur dengan mengatakan bahwa ayahnya telah tewas. Camelia pun menangis setelah melihat ayahnya yang sudah tewas secara mengenaskan. Saat Vesper ingin menenangkan Camelia, ia pun melihat sayatan yang ada di punggung Camelia. Vesper pun mengetahui bahwa Camelia bukan manusia.
melainkan sebuah juk. Camellia merupakan hasil eksperimen dari Elias yang sangat berbahaya dari Citadel. Maka dari itu, Citadel ingin membunuh Camellia. Namun, ayahnya Elias pun tidak setuju dan membawa kabur Camellia keluar dari Citadel. Hal tersebut membuat Vesper sangat marah kepada Camellia. Saat di rumah, Camellia yang frustasi ingin segera mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, dicegah oleh Vesper. Vesper mencoba untuk melupakan hal itu dan berdamai dengan Camellia. Vesper pun meminta sampel darah Camellia untuk dilakukan penelitian. Pada penelitian itu, Vesper menemukan DNA tanaman yang ada pada darah Camellia. Vesper pun mencampurkan darah dengan cairan ulat. Tak disangka, Vesper pun mendapatkan hasil bahwa DNA tanaman menjadi sangat subur. Saat itu, tiba-tiba Jonas datang dan mencoba untuk membunuh Camellia. Beruntung, Vesper tiba tepat waktu. Mereka berdua melawan Jonas, dan akhirnya Jonas pun kalah. Lalu pergi meninggalkan rumah Vesper. Malam hari, mereka berdua terus mengembangkan hasil DNA tanaman. Akhirnya, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil menemukan sampel yang sesuai dengan DNA tanaman. Namun, tiba-tiba ada cairan kuning yang merambat masuk ke dalam rumah. Cairan itu seketika berubah menjadi gas beracun. Vesper dan Camellia pun menahan nafas agar tidak menghirup gas beracun itu. Setelah gas beracun itu hilang, ayah Vesper pun merasakan bahwa pihak Citadel yang sedang bergerak menuju rumah mereka. Dikarenakan Jonas telah memberitahu kepada pihak Citadel tentang keberadaan Camellia. Vesper dan Camellia pun segera pergi dari rumah dan meninggalkan ayah Vesper sendirian. Meskipun berat bagi Vesper, tetapi ia harus tetap pergi meninggalkan ayahnya. Mereka pun pergi menyusuri hutan. Saat itu juga pasukan Citadel telah sampai dan langsung meledakkan rumahnya yang di dalamnya ada ayah Vesper. Setelah meledakkan dan membunuh ayah Vesper, Citadel juga membunuh Jonas dan orang-orang yang tinggal di pemukiman. Pasukan Citadel terus mengejar Vesper dan Camellia. Vesper yang sangat mengetahui area hutan mencoba untuk menarik pasukan Citadel ke arah suatu tanaman merah, karena tanaman merah itu dapat menembak bila disentuh. Saat sedang melarikan diri, tiba-tiba Camellia ingin menyerahkan diri ke pihak Citadel, karena pihak Citadel akan terus mencari sampai mereka bisa menangkap Camellia. Pastinya Vesper menolak hal itu. Karena itu, Camellia sengaja membius Vesper agar ia bisa menyerahkan diri ke pasukan Citadel. Keesokan harinya, Vesper pun melihat rumah yang sudah hancur akibat ledakan oleh pasukan Citadel. Ia pun mengambil benih hasil penelitiannya. Kemudian, Vesper bertemu dengan beberapa warga pemukiman yang berhasil selamat. Mereka pun bergabung dan melanjutkan berjalan bersama. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman yang dimana semua warga memakai tudung dan penutup wajah. Warga di pemukiman itu mengumpulkan rongsokan untuk membuat rumah. Vesper pun naik ke atap rumah dan langsung menaburkan benih hasil penelitian untuk bisa memulai kehidupan baru. Dan film pun berakhir. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.